Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga antum antuna dalam kondisi sehat walafiat, terjaga dari segala penyakit yang sedang mewabah kali ini. Anakku sekalian, mari kita buka awali dengan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas materi berikutnya, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Anakku sekalian, sebenarnya dalam pembahasan sekarang ini kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu sangat banyak, ya. Ada 8, tetapi untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas 3 saja dulu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas lagi pembahasan berikutnya, ya. Jadi 3 insya Allah. Anakku sekalian, pada pertemuan yang sekarang, ya, bagian 1 ini kita akan membahas 3 kerajaan. Yang pertama kerajaan Samudra Pasai, kedua kerajaan Malaka, dan yang ketiga kerajaan Aceh Darussalam. Anakku sekalian, yang sudah Anda sampaikan, ya, di pertemuan sebelumnya, bahwasanya agama Islam ini masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau antara abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Daerah pertama kali yang disinggahi itu adalah daerah pesisir utara, yaitu pesisir Sumatera. Penyebar agama Islam itu terdiri atas para mubalik, ya, dan saudagar Islam yang datang dari Arab, Mesir, Persia, dan Gujarat. Nah, sekitar tahun 674 Masehi, para saudagar itu dapat dijumpai, ya, di berbagai pelabuhan di Sumatera, yaitu di Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera, Lamuri, dan daerah pesisir timur Sumatera. Anakku sekalian, ya, seiring berjalannya waktu, pemeluk Islam di Indonesia ini semakin bertambah. Selanjutnya mereka mulai mendirikan kerajaan-kerajaan dan menerapkan sistem pemerintahan yang Islami. Ya, tadi saya sampaikan, ya, bahwa kerajaan Islam yang ada di Indonesia diantaranya adalah kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Malaka, kerajaan Goa dan Talo, kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Demak, kerajaan Banten, ya, kerajaan Mataram, kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, ini semuanya ada sekitar 8 yang akan kita bahas, tetapi sekali lagi di pertemuan sekarang kita akan bahas 3 saja dulu. Pertemuan sekarang ini kita akan fokus di kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-11. Ini para pendirinya, ya, ada Merah Khoir, itu ada di pesisir timur laut Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Nah, bahkan kerajaan Samudra Pasai ini itu ternyata terdiri dari 2 dinasti, yaitu ada dinasti Merah Khoir dan dinasti Merah Silu. Anakku sekalian, pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Khoir. Ya, ini pendirinya, ya. Ia bergelar Maharaja Mahmud Syah. Beliau wafat diganti oleh Maharaja Mansur Syah. Beliau wafat diganti lagi oleh Maharaja Giyaduddin Syah. Berikutnya adalah setelah
Ya, setelah Maharaja Giyadunisha, maka berikutnya adalah Merahnoi, ya, atau sering dikenal dengan Maharaja Nuruddin, atau bahkan juga bisa dengan sebutan Tengku Samudra, atau bahkan juga ada yang mengatakan Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Inilah dinasti pertama di daerah kerajaan Samudra Pasai, ya, di mana raja pertamanya adalah Merakhoir. Anakku sekalian, di masa dinasti Merakhoir ini, ya, raja ini dikenal juga dengan sebutan Tengku Samudra tadi, ya, atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil ini yang terakhir, ya. Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana, ya, untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Raja ini tidak memiliki keturunan, ya, sehingga pada saat ia wafat, kerajaan Samudra Pasai dilanda kekacauan, ya, karena perebutan kekuasaan. Itu salah satu kelemahan, ya, kita akui bahwa ada sistem kerajaan itu kalau rajanya tidak memiliki keturunan, apalagi tidak punya keturunan laki-laki, itu biasanya terjadi keributan di penghujung, ya. Anakku sekalian, nah, berikutnya adalah dinasti Merasilu. Nah, beliau ini, ya, Merasilu ini bergelar Sultan Malik As-Soleh. Pernah dengar kan? Malik As-Soleh itu siapa? Beliau adalah Merasilu. Dia adalah keturunan Raja Perlak, sekarang Malaysia. Beliau berhasil memperkuat pengaruh perdagangannya yang kuat itu di Selat Malaka. Nah, siapakah raja yang berkuasa di Merasilu? Yang pertama adalah Sultan Malik As-Soleh sendiri, ya. Yang kedua Sultan Mahmud Malik Zohir. Berikutnya adalah Sultan Mahmud Malik Zahir. Setelah dia wafat, diganti penerusnya Sultan Mansur Malik Zohir. Berikutnya adalah Sultan Ahmad Malik Zohir, dan yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin. Ya, betapa banyak gitu, ya, turun temurun dinasti Merasilu ini. Tapi sedikit, ya, karena bahas yang tentang Sultan Malik As-Soleh. Sebelum masuk Islam, Sultan Malik As-Soleh bernama Merasilu. Ini. Jadi sebelum Islam ini beliau namanya Merasilu. Beliau diangkat menjadi raja Islam yang pertama di kerajaan Pasai itu oleh Syekh Ismail. Sekali lagi, ya, sebelum memeluk ajaran Islam, Sultan Malik As-Soleh ini namanya adalah Merasilu. Beliau diangkat menjadi raja Islam yang pertama di kerajaan Pasai itu oleh Syekh Syamil, seorang mubalik dari Daulah Mamalik, ya, yang berkedudukan di Mesir. Setelah Merasilu memeluk Islam dan dinobatkan menjadi raja, nah, dia diberi gelar Malikus Soleh. Nama ini merupakan gelar yang dipakai oleh pembangun kerajaan Mamalik yang pertama kali di Mesir, yaitu Al-Malikus Soleh Ayub. Ya, ini luar biasa kepada beliau. Dalam menjalankan roda kepemerintahannya, Sultan Malik As-Soleh ini dibantu oleh Seri Kaya dan Bawa Kaya. Kedua pembantu ini kemudian diberi gelar Ali Khairuddin dan Sidi Ali Hasanuddin. Nah, dalam upaya pengembangan agama Islam itu, ya, ini Malik As-Soleh ini dibantu oleh seorang mubalik yang berasal dari Mesir bernama Fakin Muhammad. Fakin Muhammad ini pembantu Malik As-Soleh dalam mengembangkan Islam di Indonesia ini. Nah, pada masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan yang luar biasa cukup pesat, baik di kalangan lapisan masyarakat bawah maupun bangsawan dan para
para hulu balang ya. Sultan Malik As-Soleh ini wafat sekitar tahun 1297 setelah mengemban tugas selama 12 tahun. Dari hasil perkawinannya dengan putri Raja Persia yang memeluk agama Islam, beliau dikaruniai 2 orang putra, yaitu Malik Zohir dan Malik Mansur, yang dimana nanti akan menjadi penerus dari kerajaan ini. Anakku sekalian, pada masa kerajaan Pasai ini ya, itu terdapat beberapa tokoh yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam di daerah Sumatera. Di antaranya adalah Syah Baharudin ya, daerah Sumatera Barat, Raden Rahmat atau yang sering kita kenal dengan Sunan Ampel, dan seorang raja dari Lampung ya, bernama Minak Kumala Bumi, itu ke Sumatera Selatan. Ya. Itu para pembantu dalam mengembangkan, menyebarkan agama Islam di daerah Sumatera. Peninggalan Pasai tidak banyak ya, tidak banyak diketahui karena kurangnya peninggalan budaya dan tidak banyak ditemukannya dasar tertulis ya dari kerajaan tersebut ini. Namun ada beberapa makam raja yang bertuliskan Arab dan berita-berita yang berisi dari sumber lain ya, seperti Ibnu Batutah. Akan tetapi diduga pada saat itu telah ada lembaga Islam yang digunakan sebagai tempat musyawarah seperti masjid, musola, buku-buku yang berisi syair-syair tentang ajaran Islam atau hikayat raja-raja dan para pahlawan yang mengembangkan ajaran agama Islam. Itulah tentang Samudra Pasai. Berikutnya aku sekalian adalah Kerajaan Malaka. Pendiri kerajaan ini adalah para Meswara dari Sriwijaya, putra dari seorang raja bernama Raja Samagi. Anakku sekalian, kerajaan Malaka ini merupakan kerajaan yang bercorak Islam ya di Semenanjung Malaka sana. Nah, pada masa kejayaannya, Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Perkembangan kerajaan Malaka ini tidak dapat dipisahkan dari letaknya yang strategis dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan pada masa itu ya. Namun bagaimana awal terbentuknya kerajaan Malaka dan bagaimana kerajaan tersebut dapat berkembang pesat? Nah, ini pertanyaan luar biasa. Anakku sekalian, perlu diketahui tentang siapakah para penguasa kerajaan Malaka ini. Pertama adalah ada Iskandar Shah, yang kedua Muhammad Iskandar Shah, yang ketiga Sultan Muzaffar Shah, yang keempat Sultan Mansur Shah, kelima Sultan Alauddin Shah, keenam Sultan Mahmud Shah. Ya. Nah ini terakhir adalah tetapi kerajaan ini juga ujung-ujungnya mengalami kehancuran ya. Kerajaan ini hancur diserang oleh bangsa Portugis ya, waktu itu yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque. Ini kerajaan Malaka ya, sehingga hancurlah kerajaan Malaka ini. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah sejarah munculnya seperti apa. Di kerajaan Malaka ini ya, tadi didirikan oleh Prameswara ini. Ini karena daerah ini awalnya kurang subur ya daerah ini sehingga Prameswara ini melanjutkan perjalanannya ke daerah utara ya, hingga ke Semenanjung Malaka. Inilah cikal bakal kemudian muncul nama ya, memberikan sebuah nama di perkampungan yang dia singgah itu
yang disebut dengan Malaka. Nah, karena letaknya sangat strategis, ini Malaka berkembang pesat dalam dunia perdagangan sebagai penghubung antara dua dunia, ya, yaitu Barat dan Timur. Nah, perkembangannya yang pesat ini menyebabkan para Meswara mendirikan sebuah kerajaan, namanya Kerajaan Malaka. Inilah tonggak sejarah berdirinya Kerajaan Malaka. Anakku sekalian, berikutnya adalah yang terakhir, yaitu tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini, munculnya kerajaan ini ya tidak lepas dari keberadaan Kerajaan Samudra Pasai waktu itu. Sebagai pusat penyebaran agama Islam, berdirinya Kerajaan Samudra Pasai itu mengilhami berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1511 Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam ini berlokasi di daerah hulu Pulau Sumatera atau ujung pantai Aceh yang disebut dengan sebagai Aceh Besar sekarang, ya. Raja pertamanya, raja pertama Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mugoyat Shah. Nah, setelah Ali Mugoyat Shah ini wafat, tahta kerajaan Aceh Darussalam ini beralih pada putranya, ya, yang kemudian bergelar sebagai Sultan, yaitu Sultan Hasanuddin, ya, Sultan Salahuddin, ya. Sayangnya keadaan pemerintahan ini kurang mendapat perhatian raja, ya, sehingga selama masa pemerintahannya Aceh Darussalam mengalami kemunduran yang begitu drastis. Anakku sekalian, ada tiga raja yang berjasa di kerajaan Darussalam ini. Yang pertama adalah Sultan Alauddin Shah Al-Qahar, yang kedua Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah, ini gelarnya atau nama lainnya, ya, dan yang ketiga Sultan Iskandar Sani. Baik anakku sekalian, itu beberapa materi kita di pertemuan kita kali ini. Tapi sedikit apa yang ingin saya sampaikan, ya, setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda ini, ya, secara perlahan kerajaan Aceh Darussalam ini mengalami kemunduran yang tadi Ustaz sebutkan. Kenapa ini terjadi? Nah, hal ini karena raja-raja setelah Sultan Iskandar Muda tidak mampu mempertahankan wilayah Aceh yang sangat begitu luas. Terjadi perpecahan antar kelompok dalam masyarakat Aceh waktu itu, yaitu antara golongan ulama yang disebut dengan Tengku dan golongan bangsawan yang disebut dengan Teku. Ya, bedanya tadi Tengku itu ulama, sedangkan Teku itu bangsawan. Nah, perpecahan ini dipicu oleh golongan bangsawan, ya, yang lebih dekat dengan penjajah kolonial Belanda waktu itu. Nah, lemahnya kontrol pemerintah pusat menyebabkan banyak daerah yang ditaklukkan pada masa pemerintahan Iskandar Muda melepaskan diri. Ini mulai hancurnya, ya. Daerah-daerah tersebut antara lain seperti Johor, Pahang, Perlak, Minangkabau, dan Silak, yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang otonom, yang berdiri sendiri akhirnya. Itulah, ya, ujung dari kerajaan Aceh Darussalam. Nah, sedangkan masyarakat kerajaan Aceh Darussalam itu hidup dengan perpaduan dua dasar aturan kemasyarakatan, ya, yaitu ada adat istiadat tradisional dan ajaran agama Islam. Ajaran Islam berhasil meresap dalam kehidupan masyarakat kerajaan Aceh Darussalam dan bisa mempengaruhi hubungan antara individu dan kelompok di waktu itu. Kedua dasar peraturan bermasyarakat Aceh Darussalam ini bahkan tidak dapat dipisahkan dua-duanya, ya. Jadi ada yang pada adat istiadat tradisional dan ajaran agama Islam dipadukan dua-duanya. Anakku sekalian, itu materi, ya, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik anakku sekalian, demikian, ya, materi yang dapat Ustaz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di part ketiga atau pertemuan yang ketiga. Tetap jaga kesehatan, ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.